Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Nurmala, NIM 190 45153. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi. Geografi diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan fenomena bumi yang dilihat dalam konteks keruangan. Pintarto 1961 mengungkapkan bahwa geografi menjadi ilmu dalam menerangkan sifat-sifat bumi, baik dalam analisa gejala alam atau makhluk hidup untuk mengetahui corak khas kehidupan dengan pendekatan keruangan. Pengertian regional. Regional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan karakteristik wilayah geografis tertentu seperti kota, kabupaten, dan daerah lainnya sebagai bagian dari suatu negara. Pengertian geografi regional. Suatu wilayah di permukaan bumi memiliki letak batas dan luas dan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya dengan tujuan untuk mendeskripsikan corak karakteristik suatu wilayah tertentu. Tujuan geografi regional yaitu geografi regional, cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Fungsi geografi regional yaitu menyediakan sarana untuk melakukan penelitian geografis, membandingkan data atau peta untuk memahami tren, mengidentifikasi pola, dan memprediksi peristiwa masa depan. Kriteria suatu regional yaitu mempunyai lokasi, mempunyai area yang dibatasi kriteria tertentu, mempunyai batas, mempunyai keseragaman atau fungsional. Pendekatan dalam pengkajian regional dibagi tiga, yaitu dalam aspek ekonomi, dalam aspek keamanan, dan dalam aspek identitas. Pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya. Iklim tropis ditemukan di daerah terletak di garis khatulistiwa, posisinya antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Daerah yang berada di wilayah ikan tropis hanya memiliki dua musim, hujan dan kemarau. Wilayahnya yaitu di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Asia Selatan, India, Sri Lanka, dan Asia Timur, Hong Kong, Taiwan, Asia Barat, Arab Saudi, dan Yaman. Iklim subtropis terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Wilayah di daerah ini biasanya memiliki musim yang lebih beragam dari iklim tropis, yaitu musim dingin, semi, panas, dan salju. Contoh negaranya adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Hal ini membuat iklim sedang memiliki tekanan udara dan arah angin bertiup dan berubah atau tak menentu, serta sering terjadi badai secara tiba-tiba. Iklim dingin atau kutub terletak di antara 60,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 60,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Suhu daerah yang memiliki iklim ini biasanya lebih sejuk meski sedang dalam musim panas. Beberapa negara adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia, bagian utara, Islandia, Kanada, dan Alaska. Relief. Pantai adalah bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah terdiri dari tepi laut dan tepi daratan. Atau tanah adalah wilayah luas dengan permukaan rata atau sedikit bergelombang. Dataran dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mulai dari pemukiman, industri, pertanian, dan sarana transportasi darat. Rawa-rawa. Rawa-rawa adalah tanah yang selalu atau sering digenangi air karena kondisi pengaliran air yang buruk. Lembah adalah wilayah miring pada sisi terluar gunung atau bukit. Lembah merupakan lereng dari bukit atau gunung, kemiringan bisa landai atau curam. Bukit adalah daerah lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Gunung adalah daerah lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Bagian puncak gunung lebih kecil atau sempit dari bagian dasarnya. Lerengnya ada landai dan ada yang curam. Gunungnya ada yang sangat subur dengan hutan, namun ada juga yang tandus dan kering. Sungai adalah saluran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut, danau, atau sungai lainnya. Sungai ada yang asli dari alam dan ada yang buatan manusia. Danau adalah wilayah cekungan dengan genang air seluruhnya dikelilingi daratan. Danau yang kecil biasanya disebut telaga. Laut adalah
perairan Asir yang sangat luas, biasanya terletak di antara pulau-pulau, sementara laut sangat luas dan membentang di antara benua disebut dengan samudra. Selat adalah laut sempit yang terletak antara dua darat atau pulau. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat, wilayah biasanya sempit. Tanjung kebalikan dari teluk, tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, luas tanjung biasanya relatif sempit dibandingkan dataran di sekitarnya. Curah hujan, air sebanyak 505.000 km kubik jatuh sebagai hujan setiap tahunnya di seluruh dunia. 398.000 km kubik jatuh ke lautan. Jika dibandingkan dengan luas permukaan bumi, curah hujan rata-rata tahunan secara global mencapai 950 mm. Padang pasir ditetapkan sebagai wilayah dengan curah hujan rata-rata tahunan kurang dari 250 meter per tahun, atau sebagai wilayah ketika air lebih banyak yang menguap akibat evapotranspirasi daripada yang jatuh sebagai presipitasi. Vegetasi, ada jenis vegetasi yang ada di bumi. Berikut penjelasannya. Padang rumput. Vegetasi yang ada di wilayah ini didominasi oleh rerumputan. Ciri wilayah ini adalah curah hujan berkisar antara 25-50 cm per tahun. Gurun, kelembapan udara sangat rendah dan tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Jenis vegetasi yang hidup di wilayah ini adalah tumbuhan xerophyt seperti kaktus. Tundra, ciri-ciri wilayah tundra itu mendapat sedikit sinar matahari sehingga musim dingin sangat panjang, kurang lebih 9 bulan suasananya gelap, dan musim panas berlangsung hanya 3 bulan. Hutan basah, ciri-ciri hutan basah itu ketinggian vegetasi 20 meter sampai 40 meter. Tumbuhannya memiliki daun lebar, cukup mendapat air sepanjang tahun. Hutan gugur, ciri utama hutan gugur adalah tumbuhnya memiliki daun yang beranggas ketika musim dingin. Selain itu, ada pula ciri lain seperti curah hujan merata sepanjang tahun. Memiliki 4 musim, panas, dingin, gugur, semi. Keanekaragaman jenis tumbuhan rendah. Taiga, dalam buku Ensiklopedia Geografi Kehidupan di Bumi 2018 karya Retno Hastuti, taiga memiliki ciri-ciri tanah bersifat asam, curah hujan antara 400 sampai 750 mm per tahun. Musim dingin berlangsung sangat panjang, sementara musim panas sangat singkat. Fauna bagian barat, fauna asiatis, tipe Asia. Wilayah bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dikatakan fauna tipe Asia karena fauna berada di bagian barat yang memiliki kemiripan dengan negara-negara terdapat di benua Asia. Fauna bagian timur atau tipe Australia. Jenis fauna ini terdapat di bagian timur Indonesia yang terdiri dari Papua dan sekitarnya. Fauna di bagian timur Indonesia memiliki kemiripan dengan fauna Australia, sehingga disebut fauna tipe Australia. Fauna bagian tengah, tipe peralihan. Jenis fauna ini terdapat di antara wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Di wilayah ini, semua fauna merupakan endemi Indonesia dan tidak terdapat di negara lain, sehingga disebut sebagai fauna tipe peralihan. Luas wilayah Indonesia dari sumber belajar Kementerian Pendidikan Kemendikbud disebut luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km kubik. Rinciannya luas dari daratan Indonesia adalah 1.919.440 km kubik, sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km kubik. Dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebut rujukan nasional data kewilayahan ini menyebut luas wilayah Indonesia baik itu darat perairan adalah 8.300 km kubik. Bentuk benua, secara geografis Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini membuat Indonesia dilalui jalur internasional antara negara dan benua. Unsur manusia, bagian barat pakaiannya lebih tipis, rumahnya tahan gempa. Bagian timur itu pakaiannya lebih tertutup, masyarakatnya ramah, terdapat norma kesopanan yang mengatur masyarakatnya. Bagian utara rumah terbuat dari kayu, perekonomiannya ada di lautan. Selatan itu masyarakatnya lebih modern, kehidupannya cenderung bebas. Negara agraris, banyak sumber daya alam, masyarakat bermata pencarian petani. Negara industri itu perekonomiannya baik, belum sampai ke negara maju, hasil ekspornya bagus,
Negara maju mendapatkan per kapitanya lebih tinggi, pendidikan kesehatannya lebih baik, rata-rata usia hidup baik dan persentase buta hurufnya rendah. Negara berkembang, pendapatan per kapita rendah, angka kelahiran dan kematiannya tinggi. Faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor keadaan yang menentukan sifat, karakter, dan pola hidup. Faktor manusia. Menurut WHO, faktor manusia adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, alat, dan perlengkapan yang mereka gunakan dalam tempat kerja. Interrelasi dan interdependensi. Interrelasi merupakan gejala yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Prinsip ini digunakan untuk mendalami dengan cara mengkaji gejala geografi. Interdependensi itu saling bergantungan satu sama lain. Ekonomi dan iptek, misalnya sebab belanja online juga bisa meningkatkan perekonomian. Budaya, setiap daerah di Indonesia mempunyai budayanya berbeda-beda. Nah, di sini adalah peta Indonesia yang telah saya buat. Baiklah, secara letak fisiografis. Pertama itu astronomis. Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sejarah geologis, Indonesia berada pada titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, dan mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia terjadi gempa bumi. Klimatologis, Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat negara kita menjadi negara tropis karena beriklim tropis. Maka negara kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Meskipun iklim Indonesia disebut iklim tropis, namun ada 3 jenis iklim di Indonesia. Iklim muson atau iklim musim. Iklim muson terjadi karena adanya angin musim yang bertiup bergantian arah setiap setengah tahun sekali. Nah, karena angin muson yang bergantian arah setiap 6 bulan sekali, inilah menyebabkan musim di Indonesia berganti setiap 6 bulan sekali. Iklim tropika atau iklim panas. Iklim Indonesia berikutnya adalah iklim tropika yang disebut juga sebagai iklim panas. Iklim laut adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa benua di dunia. Selain itu, iklim laut juga dapat diartikan sebagai iklim yang dipengaruhi oleh permukaan air yang luar, memiliki sifat relatif berawan dengan curah hujan yang tinggi dan basah. Maritim. Luas wilayah laut Indonesia 3,25 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai 2,55 juta kilometer persegi. Karena luas tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya kelautan. Sistem politik. Sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia, faktor mempunyai nilai abadi sebagai fundament. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama terbesar di Asia Tenggara dan ke-6 terbesar di Asia. Keuntungan letak geografi Indonesia adalah letak strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Budaya Indonesia adalah budaya gotong royong. Batas darat dan laut. Batas darat bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Batas laut bagian selatan berbatasan dengan wilayah perairan negara Australia yang meliputi perairan Samudra Hindia. Luas dan bentuk regional Indonesia. Luas wilayah Indonesia dari sumber belajar Kementerian Pendidikan disebut luas Indonesia seluruh 5.193,250 km kubik dan jangan luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km kubik, sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km kubik. Bentuk regional Indonesia adalah negara kepulauan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.